Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita merenung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sejak kecil hingga hari ini? Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kita sadari, bahkan yang kita lupakan. Seandainya dosa itu bisa ditimbang, mungkin sudah berton-ton beratnya. Namun, tahukah Anda, Rasulullah SAW mengajarkan satu amalan ringan. Cukup membaca beberapa ayat pilihan dari Al-Quran setelah sholat fardu, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa. Dan bagi yang istiqomah, Allah janjikan surga Firdaus. Sahabatku, jangan lewatkan amalan ini. Ringan di lisan, tapi berat pahalanya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabatku. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu berjalan cepat. Rambut yang dulu hitam kini memutih, langkah yang dulu ringan kini melemah. Kita semua sedang menuju satu titik akhir kehidupan. Setiap hari kita menunaikan sholat 5 waktu, puluhan ribu kali dalam hidup. Namun pernahkah kita gunakan momen setelah sholat itu untuk benar-benar mendekat kepada Allah? Padahal seusai sholat fardu adalah waktu terbukanya pintu ampunan. Rasulullah SAW mengajarkan, setelah sholat fardu bacalah beberapa ayat Al-Quran pilihan. Ganjarannya luar biasa. Dosa dihapus, hati tenang, rezeki dilapangkan, dan Allah siapkan surga Firdaus bagi yang istiqomah. Apakah kita masih ingin melewatkannya? Sebelum kita pelajari ayat-ayatnya, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata yang menggetarkan hati. Di sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Hasan, berusia 68 tahun. Hidupnya tidak mewah, namun penuh ketenangan. Setiap selesai sholat fardu, meski tubuh lelah bekerja di sawah, beliau selalu menyempatkan diri membaca ayat-ayat pilihan yang diajarkan gurunya. Beliau tidak tahu besar keutamaannya. Ia hanya taat
pada wasiat gurunya. Namun dari kebiasaan itu, Allah bukakan pintu keberkahan. Rezekinya selalu cukup, anak-anaknya berakhlak baik, hidupnya tentram. Ketika ditanya apa rahasianya, beliau tersenyum. Saya tidak punya amalan banyak, tapi setiap selesai sholat, saya tidak lupa membaca ayat-ayat itu. Saya yakin janji Rasulullah SAW, siapa yang membacanya akan diampuni dosanya, dikabulkan hajatnya, dan disiapkan tempat di surga. Subhanallah, dari amalan ringan Allah jadikan hidup Pak Hasan penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, sekarang mari kita pelajari dan amalkan ayat-ayat pilihan tersebut. Jika nanti Anda mendengarnya, bayangkan diri Anda membacanya setelah sholat dengan hati yang khusyuk, penuh harap akan ampunan Allah. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Mari sahabat beriman, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bayangkan sahabat, saat kita membaca Al-Fatihah ini, seluruh malaikat ikut mengaminkan doa kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induk Al-Quran, dan juga Asy-Syifa, penyembuh bagi hati yang gelisah. Lalu yang kedua adalah ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Mari kita lanjutkan sahabatku, bacalah dengan hati yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Rasakan maknanya, tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ayat ini adalah benteng perlindungan dari setan dan penjaga rumah dari segala gangguan. Lalu yang ketiga adalah surah Ali Imran ayat 18 sampai 19. Mari kita lanjutkan bacaan berikutnya
dengan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dinna innallahil islam wa ma ikhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sahabatku, ayat ini menggambarkan persaksian Allah sendiri, para malaikat dan orang berilmu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Membacanya meneguhkan iman, menegaskan tauhid dan menjaga hati dari kesesatan. Lalu yang keempat, Surah Ali Imran ayat 26 sampai ayat 27. Sekarang mari bersama-sama membaca doa agung ini, doa tentang kekuasaan dan rezeki Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izu man tasha'u wa tuzzilu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Sahabatku, ayat ini mengingatkan kita semua kekuasaan, kemuliaan dan rezeki berada sepenuhnya di tangan Allah. Membacanya menjadi sebab dilapangkannya rezeki, diangkat derajat dan dijauhkan dari kesempitan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah 4 ayat pilihan. Al-Fatihah sebagai pembuka doa dan penyembuh hati, ayat kursi sebagai pelindung dan benteng dari setan, Ali Imran ayat 18 sampai 19 sebagai penguat iman, dan Ali Imran 26 dan 27 sebagai doa penuh makna tentang kekuasaan dan rezeki Allah. Perlu kita pahami bersama, sebagian ayat ini memang tidak disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW untuk dibaca seusai solat fardu, kecuali ayat kursi yang dalilnya sahih dan kuat. Namun para ulama menjelaskan, membaca ayat Al-Quran kapanpun adalah ibadah yang dianjurkan dan boleh dijadikan wirid pribadi selama tidak diyakini sebagai kewajiban atau ibadah yang ditentukan waktunya oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabatku, amalan ini boleh diamalkan, bahkan berpahala besar, karena kita mengisinya dengan zikir dan tadabbur Al-Quran di waktu terbaik, yaitu setelah sholat. Maka jangan ragu untuk istiqomah. Sungguh, siapa yang rutin mengamalkannya dengan hati yang ikhlas, Allah akan hapus dosanya, lapangkan hidupnya, dan muliakan tempat kembalinya di surga Firdaus. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan pecinta Al-Quran. Ampunilah dosa kami,
dan karuniakan kami surga Firdaus bersama Nabi-Mu tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.